Ya, sekarang kita mau benchmarking, mau ngetes ini. Ngetes yang ini ya. Nanti kita benchmark beberapa benchmark yang umum dan ya nanti kita lihat ya hasilnya kurang lebih dapatnya berapa. Ya, jadi kali ini kita akan menguji si Snapdragon 8 Gen 1. Kita akan benchmark Snapdragon 8 Gen 1 yang ada dalam smartphone ini. Nah, tapi perlu diperhatikan bahwa smartphone ini adalah prototype, jadi masih awal banget. Bahkan kabarnya ini masih handmade ya. Nah, ini menggunakan layar Full HD Plus 144Hz, storage-nya 512 GB, UFS 3.1 dan RAM-nya adalah 8 GB LPDDR5. Tentu saja dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 di dalamnya ya. Jadi kita harus perhatikan bahwa ini bukan smartphone jadi, ini bukan smartphone buatan siapa, ini smartphone masih handmade, tidak spesial dibuat oleh satu brand tertentu ya. Jadi ini memang khusus dibuat hanya untuk pengujian awal saja sebelum ada brand yang membuatnya ya. Kemudian benchmarknya juga semua masih benchmark yang sintetis, tidak ada yang real, jadi semuanya hanya acuan doang. Nah, kita mulai ya dari benchmark yang pertama. Oke, benchmark yang pertama adalah Antutu 9. Ya udah, kalian pasti nungguin ini, mungkin udah ngintip juga dari awal. Skor tertinggi yang kami dapatkan adalah 1.029.655. Iya, jauh lebih tinggi dibandingkan skor yang lain itu ya. Siapa tuh yang ngomong kemarin? Kalian 1 jutaan juga? Ini 1 juta, hampir 1.030.000. Tinggi banget, tapi ingat ini adalah di smartphone yang kami uji, yang prototype tadi. Hal yang menarik adalah seberapa jauhnya yang satu ini dibandingkan yang lainnya. Skor ini bahkan dibandingkan 888 plus saja masih lebih dari 20% lebih kencang. Dibandingkan dengan Snapdragon 888 yang kami pilih karena kencang, dia sekitar 26% lebih kencang. Jadi ini peningkatan yang luar biasa karena Antutu ini peningkatan ini campur-campuran ya, aduk-adukan. Jadi peningkatan yang ya emang ajaib. Dan kami menggunakan metode yang sama, kami menggunakan Antutu yang sama di sini, Antutu 9 yang sama juga karena kami tes ulang di Snapdragon 888 dan 888 Plus. Dan kedua-duanya adalah ROG dalam performance mode. Iya, jadi itu adalah kemungkinan tertinggi. Kalau kalian ketemu dengan Snapdragon 888 yang lebih rendah, iya tentunya skornya bedanya akan lebih jauh. Oke, mari kita lanjut untuk lihat dari skor performa core-nya dari prosesor ini, ya, dari SoC ini. Nah, untuk core-nya kita lihat di Geekbench, sebetulnya nggak terlalu jauh kalau dibandingkan 888 dan 88 Plus. Yang jelas, untuk single core-nya memang dia paling tinggi saat ini dan multi-core juga dia paling tinggi. Tapi walaupun multi-core, kita sudah pernah lihat bahwa ada Snapdragon 888 yang bisa mendekati skor ini. Kelihatannya memang bukan di sini ya kelebihan dari si Snapdragon 8 Gen 1. Oke, kita lihat dulu single core-nya, dia sekitar 11% di atas Snapdragon 888 dan sekitar 6% di atas Snapdragon 888 Plus. Oke, ada peningkatan, tapi nggak hebat-hebat banget. Single core ini emang udah kencang sih sebetulnya ya. Kemudian multi core dia cuma sekitar 2% dari Snapdragon 888. Dan di sini entah kenapa yang plusnya malah multi core-nya kurang begitu. Oke, paling tidak dari unit yang kami coba ya. Ini dua-duanya sebetulnya adalah ROG Phone. Jadi ya harusnya ini udah kencang banget sebetulnya. Jadi skornya sebenarnya kencang banget dan kita berharap lebih kencang lagi. Tapi ternyata di sini kita tidak menemukan bahwa multi core-nya kencang-kencang amat. Oke, kita beralih ke grafik. Sekarang kita pakai 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited grafik. Skornya berapa? Ini luar biasa ya. Kita dapat skor 18.110 yang ini jauh banget di atas Snapdragon 888 dan 88 Plus. Jauh banget. Nggak usah ngomong 870, kejauhan di atas 870 udah hampir 2 kali lipat. Kita lihat aja dibandingkan dengan pendahulunya, sekitar 40% peningkatan di grafik saya doang. Kalau kita pakai 3D Mark Slingshot Extreme Unlimited. Lalu kita pakai 3D Mark Wildlife. Lebih jauh lagi. Grafiknya jadi nggak masuk di akal di sini. Ya, lihat ya, grafik ini mulai dari nol semua. Semakin tidak masuk di akal grafik ini, 79% peningkatan dari Snapdragon 888. Wow, ini jauh banget, GPU jelas. Coba kita lihat ya. Yang lain gimana? GFX Bench Car Chase 1080 off-screen, ya peningkatannya juga jauh di sini sekitar 36%. Kemudian kita lihat ke Manhattan 3.1 1080 off-screen. Ini lagi-lagi jauh ya peningkatannya ya, sekitar 43% dibanding 888 sebelumnya. Kemudian T-Rex 1080 off-screen,
ini juga jauh banget 55% peningkatannya. Ini agak gila ya peningkatannya. Memang kayaknya tujuannya adalah untuk performa GPU yang ditingkatkan gila-gilaan. Kita nggak tahu apakah mungkin karena udah ada gembar-gembor Exynos akan pakai RDNA, jadi takutkan nanti performa GPU akan super kencang, makanya Snapdragon atau Qualcomm tepatnya itu meningkatkan performa dari Snapdragon 8-nya spesifik di GPU. Bisa jadi. Nah oke, kalian pasti nanya suhunya gimana? Iya, karena ini adalah smartphone yang kasarnya itu masih smartphone handmade, masih dibuat pakai tangan. Ini bukan smartphone yang nanti kita bisa beli. Jadi kita memutuskan untuk nggak ngukur panasnya secara spesifik, karena itu akan rancu banget hasilnya ya. Kita nggak punya contoh yang lain yang cooling system yang mirip seperti ini juga. Jadi kita nggak ngukur, tapi ya untuk semua teman-teman kita yang ikut barengan mencoba, sejujurnya pada saat kami pegang smartphone ini pada saat lagi benchmarking, ini nggak terasa panas. Kita tahu lah, kalau panas itu di atas 45 itu terasa nyelekit lah ya. Tapi ini nggak terasa sepanas itu. Jadi ya kalau dikira-kira doang, sepertinya ini memang membaik ya. Tapi ini masih sangat tergantung pada produsennya. Mereka mau buat jadi seperti apa. Mau dibikin kenceng parah, lalu dibiarkan dia tetap panas, mungkin skor yang lebih tinggi akan kita peroleh, bisa jadi. Atau mau dibikin dingin, nanti ya mungkin bisa dingin tapi skornya sedikit lebih rendah mungkin. Ya tapi biar bagaimanapun GPU-nya tetap kenceng sih. Mau direndahin berapapun GPU-nya tetap kenceng. Ya, nah oke, pertanyaan berikutnya adalah smartphone apa aja yang mungkin hadir dengan Snapdragon 8 Gen 1 ini? Ya, yang pertama itu ada yang namanya Xiaomi seri 12. Ya, ini udah diumumkan bakalan akan hadir dan kemungkinan ini akan hadir di Desember 2021. Lalu kemudian ada Realme GT2 Pro. GT2 Pro ya, kemungkinan besar ini akan hadir di awal 2022, kita masih belum tahu tepatnya kapan. Mungkin di Indonesia juga hadir ya, pembicaraan dengan Realme membuat kita cukup yakin bahwa Realme akan masukin flagship yang bisa juga. Dan yang sebenarnya paling menarik adalah kemungkinan ada aja di Samsung seri S berikutnya, yang mungkin namanya adalah S22 series, mungkin ya. Ya, soalnya berdasarkan tradisi, Samsung seri S ini akan selalu menggunakan Snapdragon tertinggi dan terbaru ya. Kan biasanya Snapdragon launching di Desember, nanti dipakai di Februari oleh S series ya. Jadi selalu pakai yang terbaru dan tercanggih. Dan untuk yang kali ini ada gosip yang beredar bahwa ada kemungkinan untuk wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia itu akan memperoleh varian yang pakai Snapdragon. Kita nggak tahu benar apa enggak ya. Kebenarannya masih harus ditunggu. Dan seharusnya seperti kita bahas tadi ya, kalau dilihat dari yang udah itu biasanya di Februari. Jadi kali ini kita harus tunggu di Februari 2022. Nggak terlalu jauh, video ini dibuat di bulan Desember, jadi Februari 2022 cuma sekitar 2 bulan dari sekarang. Nah, sampai sekarang memang smartphone yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 1 itu belum benar-benar hadir di pasaran. Nah, sampai nanti ada yang benar-benar hadir di pasaran dan datang ke meja pengujian kita, dan kita uji, baru kita bisa menganalisa yang 100% real ya, bagaimana performanya, bagaimana kemampuan gamingnya segala macam. Kalau yang tadi kita memang tidak punya kesempatan untuk ngetes kemampuan gamingnya dan lain-lain. Nggak sempat. Memang kita coba dikasih waktu kurang dari 2 jam untuk pengujian, dan bahkan ya untuk download juga masih belum boleh karena pada saat pengujian kita memang masih dalam embargo, jadi kita tidak boleh pakai software pengujian yang bisa melaporkan ke pusatnya. Jadi kita tidak download macam-macam dulu ya. Nanti aja kita tunggu sampai benar-benar ada smartphone yang pakai dan kita bisa tes langsung real yang untuk versi di Indonesia. Karena sehebat-hebatnya atau seburuk-buruknya hasil pengujian yang tadi kita kasih lihat ya, smartphone yang kami tes ini tidak dijual dan tidak akan dijual. Namanya juga prototype, nggak akan dijual. Jadi untuk sementara kalian sabar dulu ya. Ya, untuk sementara nikmati dulu aja, lihat benchmark yang tadi ya. Berhayal-hayal dulu, oke, kira-kira smartphone yang pakai Snapdragon 8 Gen 1 ini performanya akan seperti apa. Kami curiga gamingnya akan luar biasa meningkat parah banget. AI juga akan meningkat, tapi kita lihat nanti efeknya seperti apa. Kamera juga harusnya meningkat, tapi nanti kita lihat efeknya seperti apa dan implementasinya seperti apa. Yang pasti GPU-nya kenceng parah kali ini. Ya, oke. Sekian dulu pembahasan kita mengenai benchmark Snapdragon 8 Gen 1 yang kami uji di prototype-nya yang dipinjamkan oleh Qualcomm ya. Oke, sampai sini dulu pembahasan teknologi kali ini. Sampai jumpa lagi di pembahasan teknologi berikutnya. Saya Deddy Irfan, jaga TV.